Selamat datang pada masa pengenalan lingkungan sekolah hari ketiga di SMA Negeri 1 Lunyuk. Adapun materi pengenalan lingkungan sekolah hari ketiga ini yaitu pengenalan struktur organisasi di SMA Negeri 1 Lunyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Febrian Zulkifli. Jadi di sini saya sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Lunyuk. Jadi pada hari ini saya ingin menyampaikan sedikit materi mengenai organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Organisasi siswa intrasekolah atau OSIS adalah suatu organisasi yang berada di tingkat sekolah di Indonesia yang dimulai dari sekolah menengah, yaitu sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah atas atau SMA. OSIS diurus dan dikelola oleh murid-murid yang terpilih untuk menjadi pengurus OSIS. Biasanya organisasi ini memiliki seorang pembimbing dari guru yang dipilih oleh pihak sekolah. Anggota OSIS adalah seluruh siswa yang berada pada satu sekolah tempat OSIS itu berada. Seluruh anggota OSIS berhak untuk memilih calonnya untuk kemudian menjadi pengurus OSIS. Adapun dasar hukum dari OSIS melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian yang kedua, Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Yang ketiga, Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan. Yang keempat, Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan dan Buku Panduan OSIS terbitan Kemendiknas tahun 2011. Setiap organisasi selalu memiliki tujuan yang ingin dicapai, begitu pula dengan OSIS. Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai antara lain: pertama, meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua, memahami, menghargai lingkungan hidup dan nilai-nilai moral dalam mengambil keputusan yang tepat. Ketiga, membangun landasan kepribadian yang kuat dalam menghargai hak asasi manusia dalam konteks kemajuan budaya bangsa. Yang keempat, mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air dalam era globalisasi. Yang kelima, memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan kerjasama secara mandiri, berpikir logis, dan demokratis. Kemudian yang keenam, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta menghargai karya artistik,
budaya dan intelektual, dan yang terakhir adalah meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani untuk memantapkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian ada pun susunan struktur dari OSIS atau disebut perangkat OSIS. Jadi perangkat OSIS ini terdiri dari pembina OSIS, perwakilan kelas, dan pengurus OSIS. Pertama ada pembina OSIS, yang mana pembina OSIS terdiri dari kepala sekolah, yakni sebagai ketua, kemudian wakil kepala sekolah sebagai wakil ketua, adapun guru sebagai anggota sedikitnya 5 orang dan bergantian setiap tahun pelajaran. Kemudian yang kedua ada perwakilan kelas. Perwakilan kelas atau suatu badan ini disebut dengan Majelis Perwakilan Kelas atau Majelis Permusyawaratan Kelas atau MPK. Posisi badan ini berada di atas OSIS dan berperan sebagai pengawas kebijakan OSIS. Kemudian yang ketiga adalah pengurus OSIS. Jadi pengurus OSIS ini terdiri dari pertama ada ketua OSIS, kemudian yang kedua adalah wakil ketua OSIS, yang ketiga adalah sekretaris, dan keempat adalah bendahara. Kemudian disusul dengan seksi-seksi yang dibentuk oleh pengurus OSIS, yakni pertama ada seksi ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian yang kedua adalah seksi kehidupan berbangsa dan bernegara, kemudian yang ketiga adalah pendidikan pendahuluan bela negara, yang keempat adalah kepribadian budi pekerti luhur, kemudian yang kelima seksi berorganisasi politik dan kepemimpinan, yang keenam adalah seksi keterampilan dan kewirausahaan, yang ketujuh adalah seksi kesegaran jasmani dan olahraga, yang kedelapan adalah seksi persepsi dan apresiasi seni, serta yang terakhir adalah seksi dokumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim. Saya merupakan salah satu anggota dari bagian pramuka di SMA Satulunjuk. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pramuka dan kepramukaan di SMA Negeri Satulunjuk. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga dengan umur 7-10 tahun, pramuka penggalang dengan umur 11-15 tahun, pramuka penegak 16-20 tahun, dan pramuka pandega dengan umur 21-25 tahun. Sedangkan yang dimaksud kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Sejarah gerakan pramuka atau kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 dan ditandai dengan didirikannya Belanda National Pathfinders Organisasi atau NPO di Bandung. Sedangkan di tahun yang sama di Jakarta didirikan oleh Belanda Young Indonesian Pathfinders Organisasi atau JIPO. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka, yakni yang pertama, memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang kedua, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Untuk adik-adik saya yang ingin bergabung bersama kami di Pramuka SMA Negeri Satulunjuk,
kami sudah menyediakan sebuah poster untuk adik-adik sekalian bisa hubungi nomor yang tertera pada poster tersebut. Jadi adik-adik sekalian bisa chat langsung melalui WhatsApp pada nomor yang tertera. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Lunyuk adalah pencak silat. Pencak silat atau silat merupakan seni olahraga bela diri yang berasal dari Asia Tenggara. Silat adalah istilah yang dikenal secara luas di kawasan Asia Tenggara untuk menyebut seni bela diri ini. Ciri-ciri pencak silat. Ciri secara umum, yang pertama, mempergunakan seluruh bagian tubuh dan anggota badan sebagai alat penyerangan dan pembelaan diri. 2. Dapat dilakukan dengan atau tanpa alat. 3. Pencak silat tidak memerlukan senjata tertentu, tetapi benda apapun dapat dijadikan sebagai senjata. Secara khusus, pencak silat bercirikan 1. Sikap tenang, lemas dan waspada. 2. Tidak hanya mengandalkan kekuatan atau tenaga, tetapi menggunakan kelentukan, kelincahan, kecepatan, dan ketepatan. 3. Lebih memperhatikan posisi dan perubahan pemindahan berat badan. 4. Manfaatkan serangan atau tenaga lawan. 5. Mengeluarkan tenaga seefisien mungkin. Palang Merah Remaja atau PMR adalah wadah promosi dan pengembangan anggota muda dari PMI. Adapun lambang PMR terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Lambang PMI. Palang merah dilingkari kelopak bunga melati putih yang menunjukkan bahwa PMR adalah wadah pembinaan dan pengembangan anggota remaja yang dilaksanakan oleh Palang Merah Indonesia. 2. Perisai. Perisai adalah alat pertahanan dalam pertempuran, melambangkan bahwa remaja adalah salah satu pelindung kelangsungan hidup manusia yang dengan mengedepankan rasa kemanusiaan untuk menolong sesama. Yang ketiga, tulisan. Tulisan Palang Merah Remaja Indonesia yang menunjukkan nama organisasi wadah pembinaan para remaja ini dan keberadaannya di Indonesia. Adapun kewajiban Palang Merah Remaja, yang pertama, melaksanakan Tribakti PMR. Yang kedua, menjalankan dan membantu mensosialisasikan prinsip-prinsip dasar gerakan PMR dan Bulan Sabit Merah Internasional. Yang ketiga, mematuhi AD dan ART PMI, menjaga nama baik dan kehormatan PMI. Tribakti PMR. Keterlibatan anggota PMR dalam berbagai kegiatan kepalang merahan adalah karya dan pengabdian nyata setelah pelatihan dan pengakuan keberadaan dan kompetensi dalam meningkatkan kualitas anggota dan organisasi. Adapun isi Tribakti PMR adalah 1. Meningkatkan keterampilan hidup sehat. 2. Pekerjaan dan ibadah di masyarakat. 3. Memperkuat persahabatan nasional dan internasional. Demikianlah masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri 1 Lunyuk. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi selama 3 hari terakhir ini. Terakhir, kami ucapkan selamat bergabung di keluarga besar SMA Negeri 1 Lunyuk dan tetap semangat mengikuti pembelajaran berikutnya.